Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut les pertemuan ke-6 nah ya. Jadi pertemuan ke-6 itu tanggal ini ya, tanggal 9 hari. Ini tanggal 10 ya harusnya. Oh, kemarin harusnya ini saya upload kemarin, tapi karena saya kehabisan kuota kemarin jadi baru saya uploadkan hari ini ya. Nah, tapi ini untuk les online pertemuan ke-6 tanggal 9 Oktober kemarin hari Jumat. Oke, kita lanjutkan lagi jenis-jenis soal untuk bab relasi dan fungsi. Yang pertama itu ada soal fungsi f dengan x menuju 3x tambah 5. Jadi kalau dia tuh nulis ada x tanda panah ke 3x tambah 5, itu artinya domainnya x, terus itu kodomainnya adalah 3x tambah 5. Nah, maka di sini ada soalnya x menuju 3x tambah 5. Jika f A sama dengan negatif 1, maka dia minta tentukan nilai A-nya. Maka di sini kita ganti kayak gini deh. Kita tulis dulu fx sama dengan 3x tambah 5. Nah, kemudian dia minta fa. Fa di sini artinya x-nya ini kita ganti A, maka 3x-nya diganti A nih ya. Pergantiannya x menjadi A. Tambah 5. Dia bilang kalau misalnya x-nya diganti A, maka hasilnya adalah negatif 1. Jadi di sini saya tulis negatif 1. Kemudian tujuannya ini adalah kita mencari nilai A-nya. Maka selain A kita pindahkan ke ruas sebelahnya. Nih, yang dipindahkan adalah positif 5. Positif 5 dipindahkan ke sebelah sini. Jadi negatif 1, positif 5 pindah jadi negatif 5. Maka 3A sama dengan negatif 6. A sama dengan negatif 6 dibagi 3. Kenapa bagi bukan kurang? Karena 3A itu artinya 3 dikali A. Kalau perkalian kita pindah ruas, maka dia menjadi bagi. Negatif 6 dibagi 3 adalah negatif 2. Maka kita peroleh nilai A-nya yaitu negatif 2. Oke? Nah, kemudian soal selanjutnya di sini ada soal fungsi H dirumuskan dengan Hx sama dengan Mx tambah N. Jika H2 menghasilkan 1 dan H4 menghasilkan 5, maka tentukan nilai H3-nya berapa. Nah, di sini ada rumus deh ya, ada rumus di soalnya itu dia bilang Hx sama dengan Mx tambah N. Maka kita ini disuruh dulu mencari nilai M-nya berapa, nilai N-nya berapa. Karena kalau M dan N-nya tidak diketahui, maka soalnya tidak bisa dikerjakan. Jadi kita harus cari nilai M-nya berapa, N-nya berapa lewat informasi yang diberikan di soal. Pertama, di soal itu dia bilang H-nya 2, maka menghasilkan 1. Maka kita tulis di sini H2 sama dengan X-nya ini diganti 2. Jadi M dikali 2 tambah N. Dia bilang kalau diganti 2, maka nilainya menjadi 1. M dikali 2 kan 2M, jadi boleh ditulis 2M tambah N sama dengan 1. Ini kakak anggap persamaan pertama. Kemudian ada H4. H4 di sini sama dengan 5. H4 sama dengan 5, berarti di sini saya tulis H4 sama dengan X-nya diganti 4. Jadi M dikali 4 tambah N sama dengan 5 dia bilang. Maka M kali 4 sama dengan 4M ditambah N sama dengan 5. Maka ini dianggap persamaan kedua. Kemudian persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Persamaan satunya adalah 2M ditambah N sama dengan 1. Persamaan keduanya adalah 4M ditambah N sama dengan 5. Nah, kita lihat di sini deh. Kalau M-nya itu kan beda, di atasnya 2, bawahnya 4. Tapi kalau N-nya sama, maka kita eliminasi aja N-nya. Dikurang N dikurang N habis. 2M dikurang 4M berarti negatif 2M. 1 dikurang 5, 1 dikurang 5 negatif 4. Maka M sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2. M-nya sama dengan berapa? M sama dengan negatif bagi negatif positif. 4 bagi 2 adalah 2. Kita dapat nilai M-nya 2. Kemudian kita lanjut di sini untuk mendapatkan nilai N-nya. M sama dengan 2 ini dimasukkan ke persamaan 1. Persamaan 1 itu yang mana? Yang ini tadi, 2M tambah N. 2M tambah N sama dengan 1. 2M tambah N sama dengan 1. M-nya ini diganti 2, maka 2 kali 2 tambah N sama dengan 1. 2 kali 2, 4, tambah N sama dengan 1, maka N sama dengan 1 dikurang 4. N sama dengan negatif 3. Kita udah dapat nih dek. Nilai M-nya 2, N-nya negatif 3. Yang dia tanya adalah H3. Jadi
kita masukkan dulu ke rumus asalnya. Rumus asalnya adalah mx tambah n. Maka m-nya kita ganti 2, n-nya ini kita ganti negatif 3. Maka rumusnya menjadi hx sama dengan m-nya 2 jadi 2x, n-nya negatif 3. Maka jadi 2x dikurang 3. Kemudian dia minta H3 itu berapa nilainya. Jadi H diganti 3 X-nya. X-nya ini diganti 3. Jadi 2 kali 3 dikurang 3. 2 kali 3, 6. Dikurang 3 sama dengan 3. Jadi nilai H3-nya adalah 3 seperti itu. Kemudian untuk soal selanjutnya. Soal selanjutnya di sini ada soal fungsi f dirumuskan dengan f 2x dikurang 3 sama dengan 4x dikurang 5. Nilai dari f1 berapa? Nah, di sini ada soal 2x dikurang 3 sama dengan 4x dikurang 5. Maka kita misalkan dulu. Misal yang dalam kurung ini adalah sebuah huruf A. Jadi misalkan 2x dikurang 3 sama dengan A. Maka kita harus mencari nilai X-nya. Jadi selain X kita pindahkan. Jadi 2X sama dengan negatif 3 pindah ke sini. Jadi A ditambah 3. Kemudian X sama dengan 2 kali X. Artinya 2 perkalian dipindah menjadi pembagian. Jadi A tambah 3 dibagi 2. Kita simpan dulu nih nilai X-nya. Kemudian kita masukkan ke rumus asal. Dia bilang FA sama dengan 4x dikurang 5. X-nya itu diganti A tambah 3 per 2. Jadi FA sama dengan 4 dikali X-nya diganti dengan A tambah 3 per 2. Karena di sini dia bilang nilai X-nya adalah A tambah 3 per 2. A tambah 3 per 2 dikurang 5. Kita sederhanakan dulu bentuknya. 4 dibagi 2 sisa 2 ya. Jadi 2 dikali A 2A. 2 kali 3 nih ke sini deh. 2 kali A 2A 2 kali 3 sama dengan 6 dikurang 5. Maka FA sama dengan 2A. 6 kurang 5 adalah 1. Kita lanjut di sini. FA sama dengan 2A ditambah 1. A-nya diganti jadi X. Ganti X. Maka FA sama dengan 2A tambah 1. A-nya diganti X. Maka di sini Fx sama dengan 2X tambah 1. Tapi yang ditanya di soal adalah F1. F1 ini artinya X-nya ini diganti 1. Jadi F1 sama dengan 2 dikali 1 tambah 1. Sama dengan 2 kali 1, 2 tambah 1 adalah 3. Maka nilai F1 adalah 3. Nih, seperti itu. Oke. Kemudian lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya di sini diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah a dan gx sama dengan 2x tambah b. Mempunyai peta yang sama untuk x sama dengan 1. Artinya kedua rumus ini kita harus ganti nilai x-nya menjadi 1. Maka dia tanya nilai a dikurang b-nya berapa. Nah, kita coba dulu pembahasannya. Yang pertama, rumus pertama itu fx. Fx itu rumusnya x kuadrat dikurang 3x tambah a. Di soal ini rumusnya seperti ini, dia bilang. Dia minta ganti x-nya sama dengan 1. Maka di sini jadi x kuadrat 1 pangkat 2 ya. Jadi 1 pangkat 2 dikurang 3x tambah a. Sorry. X-nya diganti 1. Jadi 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1 tambah A. Dia bilang mempunyai peta yang sama. Jadi petanya itu kita misalkan dengan B. Petanya dimisalkan dengan B. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Dikurang 3 kali 1, 3. Ditambah A sama dengan B. Kita sederhanakan deh. 1 kurang 3 sama dengan negatif 2. A-nya ini kita pindahkan ke sebelah sini jadi kurang. Maka negatif 2 sama dengan B dikurang A. Atau kita balik. B dikurang A sama dengan negatif 2. Atau supaya A-nya duluan kita kalikan negatif 1. Kali negatif 1. Maka jadi negatif B. Ini jadi positif A.
Ini jadi negatif, kalau negatif jadi positif 2. Kita tukar A dikurang B sama dengan 2. Coba perhatikan, sudah dapat belum sih jawabannya? Kita kembali ke soal. Tentukan nilai dari A kurang B. Kita sudah dapat nih, A kurang B ternyata jawabannya 2. Nah, berarti untuk soal ini kita tidak disuruh mencari nilai A-nya berapa dan B-nya berapa. Dia langsung menanyakan nilai A dikurang B itu berapa. A kurang B kita ternyata sudah dapat. A kurang B adalah 2. Jadi cukup sampai sini gitu. Ini namanya soal pengecoh. Soal ini langka dikeluarkan, tapi menurut kakak untuk sekolah sederajat Fastabikul Khairat kayaknya bentuk soal-soalnya justru yang rumit seperti ini. Jadi nanti kita latihan lagi untuk soal-soal yang tingkat kesulitannya seperti ini ya. Kemudian lanjut soal berikutnya, nomor 5. Di sini dia bilang deh, relasi-relasi di bawah ini yang merupakan pemetaan. Biasa seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, pemetaan itu artinya relasi yang merupakan fungsi. Syaratnya fungsi apa yang pertama? Nggak boleh jomblo. Nggak boleh jomblo. Dan syarat keduanya adalah tidak boleh playboy. Nah, jadi artinya nggak boleh jomblo apa? Di sini semua huruf depannya atau angka depannya harus nggak boleh sama. Kita cek. Kita cek. Yang A itu depannya nggak boleh sama ya kalau pemetaan. 1, 2, 2. Oh, berarti duanya nih sama-sama 2. Berarti ini sudah pasti bukan fungsi atau pemetaan. Kemudian yang B, negatif 1, 0, negatif 1, 1. Nah, negatif satunya sama, berarti ini juga bukan. Kemudian 1, 2, 3, 4. Oke, bisa jadi. Negatif 1, negatif 1. Nah, ini juga sama. Berarti jawabannya adalah C. Karena negatif 1, 2, 3, 4. Angka depannya semuanya beda. Maka jawabannya adalah C. Kemudian nomor 6. Nah, nomor 6 ini soalnya langka ya, Dek. Nomor 6 ini soalnya langka banget. Jadi, mana penggarisku ya? Bentar ya. Ini penggarisku enggak ada ya? Ini. Nah, soalnya nomor 6 ini, perhatikan grafiknya. Jadi dia memberikan grafik dari A sampai D, dia kasih grafik nih, Dek. Dia minta tentukan dari keempat grafik ini yang merupakan fungsi yang mana? Yang merupakan fungsi. Yang merupakan fungsi grafik keberapa? A, B, C, atau D. Nah, jadi ini simple banget. Jadi syaratnya, caranya adalah kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y ini kan ke atas kan. Jadi kita tarik aja garis yang sama seperti sumbu Y. Nih, kakak tarik garis seperti sejajar dengan sumbu Y. Karena sumbu Y ke atas, kakak tarik garis juga ke atas. Terus itu, yang B juga nih. Yang B juga kakak tarik garis ke atas. Oke. Kemudian yang C juga. Nah, terus yang D lagi. Oke. Sekarang kakak sudah tarik semua garis sesuai dengan sejajar sumbu Y. Maka dari A, B, C, D ini, grafik manakah yang merupakan fungsi? Ciri-cirinya adalah garis yang kakak buat hanya menyentuh satu kali. Menyentuh grafiknya itu hanya satu kali. Coba kita lihat. Ini grafiknya. Ini garis yang kakak buat. Dia hanya menyentuh grafik itu satu kali saja. Kemudian yang B juga hanya menyentuh ke grafik itu hanya satu kali. Terus yang C juga hanya menyentuh satu kali. Tapi bandingkan dengan yang D. Yang D ini menyentuh grafiknya dua kali. Mana? Ini satu. Nih, perhatikan ini juga satu. Nah, jadi yang merupakan fungsi adalah yang menyentuh grafik hanya satu kali. Maka yang merupakan fungsi dari A, B, C, D ini adalah A, B, dan C. Sementara D bukan fungsi. Maka di sini kakak kasih not. Fungsi yaitu garis hanya memotong grafik satu kali. Hanya memotong grafik satu kali. Jadi jawabannya adalah A, B, dan C saja. D bukan
bukan fungsi. D bukan fungsi. Oke. Kemudian diagram kartesius di bawah ini merupakan pemetaan dengan notasi. Oke, kita lewati dulu soal nomor 7 ini karena sini tempatnya nggak cukup. Jawabannya panjang. Kita lanjut ke nomor 8 dulu. Nomor 8 itu ada himpunan A dengan anggotanya bilangan prima yang kurang dari 10. Oke, bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan angka lain selain dirinya sendiri. Jadi kita tulis dulu, bilangan prima itu kan ada 2. Kita tulis dulu bilangan dari 1 sampai 10 deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kakak sudah punya 1 sampai 10. Dia bilang bilangan prima yang kurang dari 10. Bilangan prima dari sini adalah hanya 2, 3, 5, dan 7. Jadi bilangan prima yang kurang dari 10 itu hanya 2, 3, 5, dan 7. Maka anggota himpunan A itu hanya 4 anggota ini. Kemudian ada anggota B. Dia bilang anggota B itu adalah angka di antara 0 sampai 15. Angka di antara 0 sampai 15 dengan syarat yaitu kelipatan 4. Kita cek kelipatan 4 itu berapa sih? 4, 8, 12, 16, terus itu 20 dan seterusnya. Kemudian Y itu hanya di antara 0 sampai 15. Berarti 20 nggak boleh, 16 nggak boleh karena dia bilang harus kurang dari 15. Maka yang masuk dari himpunan B hanya berapa? 4, 8, dan 12. 4, 8, dan 12. Kemudian banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, syaratnya rumus mencari pemetaan yang mungkin itu adalah NB dipangkatkan dengan NA. Maka NB-nya berapa? NB itu artinya banyaknya anggota di B. Banyaknya anggota di B hanya 1, 2, dan 3. Jadi di sini 3. Pangkat banyak dari anggota A. Pangkat anggota A itu ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke. Untuk hasilnya ini silahkan dihitung sendiri. Oke. Kemudian untuk soal selanjutnya kakak lanjutkan di video berikutnya ya. Jadi habis ini kakak kirimin dulu catatan dari video yang kemarin. Dan video malam ini silahkan dicatat rapi, dipahami langkah demi langkahnya, tanyakan jika ada yang kurang dipahami. Kemudian selanjutnya nanti kakak kirimkan soal-soal sebagai latihannya Rara untuk materi beberapa video belakangan ini ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.